Shalom, selamat malam. Semoga kita semua tetap sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan. Selamat datang di channel YouTube saya. Jangan lupa di like dan di subscribe. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi, nama saya adalah Albertine Setiawan dengan nomor Stanbook 21913733. Saya mahasiswa semester 2 di STT Intim Makassar. Saya mengambil jurusan teologi dan mengambil rekomendasi dari Gereja Toraja Jemaat Gandang Batu Timur, Klasis Gandang Batu. Saya berasal dari Toraja, lebih tepatnya di Gandang Batu. Baik, kita akan membahas materi yang kami dapatkan di mata kuliah metode penelitian dan penulisan karya ilmiah oleh dosen pengampu Pendeta Dr. Bartolomeus Padatu, MTH, MPA. Sebelum kita jauh membahas tentang materi dalam mata kuliah ini, kita terlebih dahulu harus tahu apa itu metode penelitian dan penulisan karya ilmiah. Metode penelitian adalah bidang yang penting untuk membantu kita dalam memahami apa yang kita anggap baik. Dan penulisan karya ilmiah adalah laporan tertulis dari penelitian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. 3 hal yang mendukung proses penelitian antara lain, yang pertama yaitu metode. Metode adalah suatu proses atau cara sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan, dan dalam metode terdapat langkah-langkah yang beraturan, di mana langkah-langkah tersebut dipakai dalam suatu kegiatan, salah satunya kegiatan penelitian. Sehingga dengan langkah-langkah yang ada dapat membantu kita untuk melancarkan kegiatan tersebut. Yang kedua yaitu penelitian. Penelitian merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan secara sistematis, di mana tujuannya untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Yang ketiga yaitu refleksi teologi. Pada bagian ini merupakan pendukung dari proses penelitian, yang mana biasanya kita menggunakan ayat Alkitab yang sesuai dengan pokok pembahasan atau yang sesuai dengan apa yang kita teliti, sehingga dengan ayat Alkitab yang mendukung penelitian kita dapat dikatakan betul-betul sesuai dengan fakta. Selanjutnya yaitu 3 hal yang harus diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah. Antara lain, yang pertama yaitu pendahuluan, di mana pendahuluan ini berisi tentang latar belakang. Latar belakang berisi mengenai dasar dan sebab pembuatan. Juga terdapat
rumusan masalah, dan tujuan. Tujuan berisi mengenai tujuan dalam pembuatan, baik itu karya ilmiah, paper, maupun skripsi. Yang kedua yaitu tinjauan atau pustaka. Tinjauan atau pustaka merupakan evaluasi kritis dan mendalam dari penelitian sebelumnya, di mana tinjauan tersebut harus menyebutkan, menjelaskan, merangkum, mengevaluasi secara objektif, dan memperjelas penelitian sebelumnya. 4 hal yang penting yang harus diperhatikan dalam karya ilmiah. Yang pertama yaitu harus berdasarkan fakta atau data. Yang kedua harus rasional atau masuk akal. Yang ketiga sistematis atau memiliki tahapan-tahapan. Dan yang keempat abstrak atau memiliki gambaran. Selanjutnya yaitu ragam penelitian teologi. Yang pertama yaitu penelitian biblika. Penelitian biblika membahas tentang bidang studi bahasa-bahasa kuno dan tafsiran-tafsiran. Yang kedua yaitu penelitian historika, di mana penelitian ini membahas tentang sejarah gereja, oikumene, dan kaum gereja. Yang ketiga yaitu penelitian sistematika, di mana penelitian ini membahas tentang dogmatika yang mana di dalamnya apologetika dan etika. Yang keempat yaitu penelitian pastoral, di mana penelitian ini membahas tentang penggembalaan pada semua kegiatan dan berbicara tentang fungsi gereja dan pendeta. Yang kelima yaitu penelitian kontekstual. Penelitian kontekstual membahas atau berbicara tentang pendekatan-pendekatan yang dilakukan dalam suatu proses pembelajaran. Yang keenam yaitu penelitian lingkar pastoral, di mana penelitian ini membahas atau berbicara tentang pendekatan-pendekatan yang dilakukan untuk menyelesaikan sebuah masalah yang dihadapi gereja. Dalam penulisan karya ilmiah harus ada masalah atau problem, di mana masalah ini yang sangat dibutuhkan, seperti gap. Gap adalah perbedaan antara apa yang diharapkan dengan kenyataan. Dalam penulisan karya ilmiah terdapat das Solem dan das Sein. Das Solem di dalamnya terdapat paradigma, teori, hukum, dalil, model, dan konsep. Sedangkan yang terdapat dalam das Sein yaitu realitas dan fakta. Das Solem dan das Sein ini sangat dibutuhkan dalam penelitian dan penulisan karya ilmiah. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari hal-hal yang terdapat dalam das Solem dan das Sein. Yang pertama yaitu paradigma. Paradigma adalah modal utama, pola atau metode. Paradigma juga merupakan sifat yang paling khas atau dasar dari sebuah teori
atau cabang ilmu. Yang kedua yaitu teori. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antara variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Yang ketiga yaitu hukum. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat. 4 yaitu dalil. Dalil adalah suatu hal yang menunjuk pada apa yang dicari berupa alasan, keterangan, dan pendapat yang merujuk pada pengertian hukum dan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang dicari. Yang kelima yaitu model. Model adalah representasi dari suatu objek, benda, atau ide-ide dalam bentuk yang disederhanakan dari kondisi atau fenomena alam. Yang keenam yaitu konsep. Konsep adalah abstrak atau gambaran, entitas mental yang universal yang menunjuk pada kategori atau kelas dari suatu entitas, kejadian, atau hubungan. Yang ketujuh yaitu variabel. Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik fokus di dalam suatu penelitian. Selanjutnya, pengertian dari hal-hal yang terdapat dalam Dasein. Yang pertama yaitu realitas atau kenyataan. Realitas atau kenyataan adalah hal-hal yang nyata atau benar-benar ada. Yang kedua yaitu fakta. Fakta adalah sesuatu yang tertangkap pada indera manusia atau suatu hasil pengamatan yang objektif dan dapat dilakukan verifikasi oleh siapapun. Materi selanjutnya yaitu judul. Dalam karya ilmiah, judul tidak pernah berada di awal, tetapi berada di akhir. Namun, kita terlebih dahulu meneliti topik atau isu yang sedang terjadi. Oleh karena itu, kita perlu menggunakan kamus agar dapat dipahami dengan tepat. Kalau ada di antara kita yang bertanya-tanya tentang apa itu topik atau isu. Topik adalah pokok pembicaraan dalam diskusi, ceramah, atau terangan. Cara mencari topik yaitu dengan mencari topik yang sedang menarik perhatian banyak orang pada masa itu, lalu kemudian menuliskan atau menjelaskan apa arti topik itu. Cara selanjutnya yaitu kita perlu menyusun argumentasi, pendapat, dan alasan kenapa kita mengangkat topik itu. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pada penelitian teologi. Prinsip yang pertama yaitu sampaikan yang benar dengan benar dan yang salah dengan salah. Lebih daripada itu, jahat. Yang kedua, sampaikan sesuatu sekalipun terbuka tidak disetujui, memiliki perdebatan dan permusuhan. Yang ketiga yaitu kerjakan penelitian
seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Yang keempat, bersukacitalah dalam melakukan penelitian, harus sabar, dan jangan banyak mengeluh. Adapun sifat-sifat penelitian antara lain: 1. Harus berdasarkan masalah. Yang kedua, berdasarkan kecintaan untuk mengambil bagian dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, berdasarkan penyelidikan komprehensif atau secara menyeluruh. Yang keempat, berdasarkan cara tertentu, di mana cara tertentu itu antara lain metode, di mana metode ini ada 3 jenis, yaitu metode kuantitatif, metode kualitatif, dan metode campuran. Yang kelima yaitu pengembangan ilmu pengetahuan teologi. Materi yang selanjutnya yaitu paradigma dan penulisan teologi. Cara atau tahap membuat teori. Pertama, pahami metode penelitian yang akan digunakan. Kedua, pahami bidang keilmuan. Yang ketiga, pahami teori. Yang keempat, pahami konsep, model, teori, dan paradigma. Yang kelima, memiliki sikap dan kemampuan deskripsi dan eksklamasi. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Bagian-bagian yang ada dalam rumusan masalah yaitu gap, di mana gap ini yang akan menjadi masalah perumusan atau yang akan dipermasalahkan. Yang kedua, dalam menentukan rumusan masalah, kita membutuhkan usaha mendeskripsikan, menjelaskan keseluruhan masalah tersebut melalui serangkaian aktivitas penelitian. Selanjutnya, pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian yang biasa dijumpai yaitu apa yang diteliti, apa tujuan dari penelitian itu, dan bagaimana menyelesaikan masalah yang ada. Adapun manfaat penelitian yaitu manfaat praktik atau manfaat langsung, manfaat teologis atau pemahaman baru, dan penguasaan teori. Materi selanjutnya yaitu teori. Teori sangat dibutuhkan dalam pembuatan penelitian atau sebuah paper maupun skripsi. Teori membantu kita untuk mendapatkan penjelasan. Jika kita paham dengan betul-betul apa itu teori, maka kita akan sangat terbantu. Adapun fungsi teori. Yang pertama, teoritis. Teoritis adalah berusaha menyusun abstraksi dari hasil observasi atau eksperimen yang konkret di lapangan, dan abstraksi tersebut merupakan kerangka dari unsur-unsur yang tersusun secara logis atau sistematis. Yang kedua, fungsi teori adalah menjelaskan keterkaitan antara kajian teoritis dengan hal-hal yang bersifat empiris. Fungsi teori adalah sebagai landasan dalam merumuskan hipotesis. Sebuah teori dapat diterima oleh dunia atau orang-orang yang nantinya akan melihat hasil penelitian kita ketika keberadaan teori tersebut kokoh dan dapat membuktikan kebenaran dirinya.
Selanjutnya yaitu pendekatan-pendekatan pada metode penelitian. Yang pertama, pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang mendasar pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Yang kedua, asumsi inti. Asumsi inti dari penelitian bentuk ini adalah kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif yang memberikan pemahaman yang lengkap dari hanya satu pendekatan saja dalam perumusan masalah peneliti. Materi selanjutnya yaitu research finding. Penelitian merupakan bagian dari serangkaian atau terdapat penelitian umumnya, biasa juga disebut hasil dan pembahasan. Penelitian merupakan laporan atau pembahasan dari apa yang ditemukan oleh peneliti sepanjang meneliti melalui cara atau metode yang dipakai mengumpulkan data atau informasi. Deskripsi, asosialisasi, dan berpikir secara kritis. Deskripsi merupakan suatu kaidah upaya pengelolaan data menjadi sesuatu yang dapat diutarakan secara jelas dan tepat dengan tujuan agar dapat dimengerti oleh orang yang tidak langsung mengalaminya sendiri. Yang kedua yaitu secara umum menggambarkan objek atau benda. Adapun ciri-ciri deskripsi yaitu pertama, menggambarkan atau melukiskan suatu objek. Yang kedua, membuat pembaca atau pendengar merasakan dan mengalami sendiri. Yang ketiga, menjelaskan ciri objek secara terperinci. Asosialisasi juga merupakan pengesahan makna kata yang dianggap mempunyai persamaan sifat. Selanjutnya yaitu berpikir secara kritis. Berpikir secara kritis adalah sebuah kemampuan yang sebaiknya dimiliki oleh setiap orang untuk menghindari setiap kesalahpahaman. Berpikir secara kritis adalah mencoba mempertanyakan sesuatu hal, misalnya di sini saya mengambil contoh gereja atau raja dalam menghadapi pandemi COVID-19. Memang pelayanan yang dilakukan pada saat ini harus menggunakan media sosial, dan ini sangat banyak membantu kita untuk tetap berdiam diri di rumah dan beribadah di rumah. Namun jarang ada di antara kita yang sadar bahwa apakah pelayanan yang telah menggunakan media sosial telah mencangkup seluruh jemaat, dan apakah seluruh anggota jemaat telah memiliki media sosial atau alat teknologi untuk mereka bisa mendapatkan dan merasakan pelayanan lewat media sosial. Ini merupakan salah satu contoh berpikir kritis. Terus bagaimana cara memunculkan daya berpikir kritis? Yaitu belajarlah mengajukan sebuah pertanyaan dan lakukan riset tentang sebuah fakta. Itulah materi yang kami dapatkan selama mengikuti mata kuliah metode penelitian dan penulisan karya ilmiah. Jika ada tutur kata yang tanpa sengaja menyinggung perasaan saudara-saudara, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like,
subscribe, dan bagikan ke saudara-saudara kita.